Anggota Polsek Medan Barat bersama Satres Narkoba Polrestabes Medan merespon cepat laporan masyarakat yang resah terhadap peredaran narkoba. Pihak kepolisian pun menyisir satu persatu lokasi yang diduga sebagai kampung narkoba. Dari hasil penyisiran, polisi pun mengamankan 2 pria pengguna narkoba di 2 lokasi berbeda. Di salah satu lokasi penangkapan, polisi terpaksa membuka pintu rumah secara paksa, usai pelaku bersembunyi di dalam rumah. Di lokasi ini, polisi menemukan narkotika jenis sabu siap pakai berikut alat hisapnya. Polisi menyebut penggerebekan dilakukan pihaknya sebagai tindak lanjut dari laporan warga melalui media sosial. Adapun 1 dari 2 pelaku yang ditangkap diketahui merupakan target operasi polisi dan tercatat baru selesai menjalani hukuman atas kasus narkotika. Kita melaksanakan gerebek kampung narkoba dengan kekuatan personil dari Polrestabes Medan dan Polsek Medan Barat. Kita melaksanakan kegiatan di 2 tempat, bahwa orang yang kami berhasil amankan salah satunya pernah terkait dengan penggunaan narkoba, residivis narkoba. Tentunya nanti ini jadi dasar kita untuk melaksanakan penyelidikan lebih dalam. Kedua pelaku yang ditangkap dalam penggerebekan dibawa ke Polsek Medan Barat guna proses penyidikan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Api dengan cepat membesar hingga menghanguskan sebuah rumah yang dijadikan gudang penyimpanan kabel jaringan telepon dan listrik yang berada di Kompleks Haji Kala, Jalan Masjid Baitur Rahman, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kobaran api membuat warga setempat panik. 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api dalam gudang yang sebagian besar bangunan bermaterial kayu. Tidak hanya membakar gudang, sebuah minibus pun ikut terbakar. Dugaan sementara api dipicu arus pendek listrik dan kebakaran terjadi saat gudang dalam keadaan kosong. Jadi sepertinya gudang Pak ya? Iya, kalau malam yang punya rumah itu tinggalkan. Tadi sempat ada percikan arus listrik, itu kenapa bisa Pak? Jadi diperkirakan ini konslet, jadi tadi aliran listrik masih nyala. Masih jalan? Iya, sementara kita kira masih menyala. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ya, program ini bertujuan untuk menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Dan pagi ini bersama saya Anita Mai Dan saya Pram Senjaya pemirsa. Dan pemirsa, selama 1 jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. tentunya ya. Dan kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan juga @official_inews_tv. Nah pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami pemirsa melalui alamat email kami di laporpolisi.ius@gmail.com pemirsa. Dan jangan lupa menggunakan hashtag Lapor Polisi. Dan seperti biasa pemirsa, kita awali informasi pertama pagi hari ini dari Jakarta, di mana ada 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan pemirsa di persimpangan Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, dan diduga karena salah satu minibus menerobos lampu merah. Nah, itulah pentingnya untuk mentaati namanya rambu-rambu lalu lintas ya. Dan akibat peristiwa tersebut, 2 minibus ini mengalami ringsek pada bagian depan. Dua buah minibus terlibat kecelakaan di persimpangan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat pada Senin dini hari tadi. Bagian depan mobil rusak parah karena kerasnya benturan. Kecelakaan bermula saat minibus B2268 TOC melintas dari arah Cikini menuju Salemba.
Dan setelah di persimpangan jalan, tiba-tiba kendaraan lain muncul dari Matraman mengarah ke Senen. Nah, pemirsa, diduga minibus tersebut ini menerobos lampu merah sehingga kecelakaan pun tidak terhindarkan. Akibat peristiwa ini, pemirsa, 2 kendaraan mengalami ringsek pada bagian depannya, sedangkan 2 pengemudinya beruntung selamat. Namun kasus ini, pemirsa, ditangani oleh petugas Atlantas Jakarta Pusat. Nah, ini masih dari informasi kecelakaan, pemirsa, di mana di sebuah mobil pickup bertabrakan dengan truk tangki di Jalin Sum, Cikampek, ke Labuan Batu Selatan. Ya, 3 orang meninggal dunia dan 3 lainnya luka-luka. Tiga orang meninggal dan 3 lainnya luka-luka ketika mobil pick-up bertabrakan dengan truk tangki di Jalin Sum, Dusun Cikampak, Torgamba, Labuan Batu Selatan. Kecelakaan terjadi ketika mobil pick-up bermuatan sayuran ingin mendahului kendaraan di depannya saat kondisi jalan menikung disertai hujan. Namun di arah berlawanan datang truk tangki sehingga tabrakan tak terhindarkan. Dibantu warga, petugas mengevakuasi para korban. Yang enam-enamnya itu orang yang dari bus kecil apa truk kecil apa gimana? Kecil semua lah. Yang kecil semua ya? Iya. Kalau itu bertingginya udah melarikan diri. Para korban luka kemudian dibawa ke klinik terdekat untuk perawatan. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, kalau informasi selanjutnya ini diduga karena pengemudi mengantuk, truk bermuatan material bangunan menabrak 3 pengendara roda 2 yang berteduh di bawah gapura masjid karena hujan. Ya, dan mengakibatkan 1 orang pengendara ini tewas akibat luka serius pada bagian kepalanya. Kecelakaan antara truk dan pemotor di Banyuwangi, Jawa Timur akibatkan 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka. Tabrakan terjadi saat 3 orang pengendara sedang berteduh di bawah gapura masjid sambil duduk di atas motor karena hujan. Tiba-tiba sebuah truk dengan kecepatan tinggi mengalami oleng dan menabrak 3 orang yang sedang berteduh. Putri Regita Putriana, 20 tahun, warga Dusun Sumber Bening, Desa Kesilir, Kecamatan Silir Agung, Banyuwangi, tewas saat dalam perjalanan ke rumah sakit akibat luka serius pada bagian kepala. Kecelakaan bahwa untuk truk diperkirakan sesuai saksi adalah meneror untuk sopir. Untuk korban sendiri, dan? Untuk korban sendiri adalah waktu kejadian hujan. Jadi hujan untuk kendaraan ada SPM 2 sedang berteduh di bawah pintu masuk. Sementara 2 korban lainnya mengalami luka berat patah tulang pada bagian paha kanan dan betis. Kini kejadian tabrakan ditangani polisi lalu lintas Polresta Banyuwangi dan menahan supir truk Edi Siswanto, 46 tahun, warga Banyuwangi, Jawa Timur. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Sementara, pemirsa, sebuah bus antar provinsi di Asahan, Sumatera Utara ini menabrak mobil minibus dan rumah hingga rusak parah. Ya, dan polisi masih menyelidiki penyebab dari kecelakaan tersebut. Bus antar provinsi ini ringsek setelah menabrak sebuah rumah di Jalin Sum, Desa Aek, Loba Pekan, Asahan, Sumatera Utara. Bus juga menabrak mobil minibus hingga rusak parah. Bus yang melaju dengan kecepatan tinggi tiba-tiba hilang kendali sehingga menabrak minibus dari arah berlawanan, kemudian menabrak rumah. 3 penumpang minibus terluka akibat kecelakaan ini. Yang mana bus BMS datang dari arah Rantau Prapat menuju arah Medan, dan setibanya di dekat TKP berjalan melebar ke kanan, bertabrakan dengan minibus Sigra yang datang dari arah berlawanan. Dan sesaat setelah kecelakaan, bus PMS tersebut tetap melaju ke sebelah kanan jalan dan menabrak rumah warga yang berada di sebelah kanan jalan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan dengan memeriksa supir bus. Sementara 2 kendaraan yang ringsek dibawa ke Pos Lantas Pulau Raja. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Selanjutnya kita ke informasi lain. Warga di Desa Kalongan Ungaran, Semarang, Jawa Tengah ini digegerkan dengan penemuan potongan tangan di Sungai Kretek. Nah, pemirsa, polisi menduga temuan potongan tersebut merupakan korban mutilasi.
Potongan tubuh manusia ditemukan di Kali Kretek, Desa Kalongan, Kabupaten Semarang dalam bungkusan plastik. Potongan tubuh tersebut ditemukan pada Minggu siang oleh warga yang hendak memancing. Selain sepasang tangan, sejumlah bagian tubuh lain juga ditemukan dalam kantong plastik. Dari pemeriksaan awal pihak kepolisian diketahui bagian jari tangan kanan dan kiri dalam kondisi telah terpotong pada ruas-ruas jari bagian atas. Potongan tubuh pun kini telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara guna pemeriksaan lebih lanjut. Belum ada titik terang, kita kirim dulu ke Rumah Sakit Bayangkara. Karena kita cek DNA-nya, karena dari sidik jari juga sudah rusak semua, sudah hilang. Polisi masih terus mendalami temuan ini. Diduga potongan tubuh merupakan bagian dari potongan korban mutilasi. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan.